ya? Tanaman gitu? Iya ya, yang tahu tuh sebenarnya apa sih? Man bukan ya? Mirip sih, tapi nggak tahu nih, ragu-ragu juga. Kayaknya perlu kita diskusiin bareng deh. Ini kan termasuk tugas biologi kita yang tentang klasifikasi makhluk hidup itu loh. Oh iya bener. Ya udah, gimana kalau besok kita kumpul aja di lab biologi, sekalian ngerjain tugasnya gitu. Gimana? Oke? Boleh. Guys, setelah aku baca-baca, ternyata rumput laut itu nggak termasuk tanaman. Lihat deh bentuknya. Dia kan mirip tumbuhan nih, tapi dia nggak punya struktur daun, batang, ataupun akar. Jadi dia cuma mirip aja sama tumbuhan. Nah, buat makhluk hidup yang punya sifat mirip kayak gini ini, masuk ke kingdom protista. Sehingga ada protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Oh gitu ya. Nih, aku bawa contoh tanaman. Di sini jelas banget kan kelihatan daun, akar, dan batangnya. Terus daunnya juga berwarna hijau, jadi dia bisa berfotosintesis. Dan itu merupakan ciri kingdom plantae. Nah, sebaliknya nih, kalau misalkan kingdom animalia atau yang bisa disebut hewan, itu nggak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, artinya kita udah dapat sistem klasifikasi 3 kingdom, yaitu kingdom animalia, kingdom plantae, dan kingdom protista. Tunggu, aku ada lagi nih. Dengan ditemukannya mikroskop yang semakin canggih, maka kita dapat melihat sel yang ternyata tidak mempunyai membran inti sel atau yang disebut prokariotik. Dan semua organisme yang bersifat prokariotik dimasukkan ke dalam kingdom Monera. Oh gitu, nah artinya sistem klasifikasi 4 kingdom terdiri dari kingdom plantae, kingdom animalia, kingdom protista, dan kingdom Monera. Nah, kalau yang aku bawa ini jamur. Nih, coba lihat. Nah, kalau jamur ini dia tuh nggak bisa berfotosintesis. Jadi cara mendapatkan makanannya itu dengan menguraikan, atau yang kalau aku baca sih namanya tuh saprofit. Tapi ada juga jamur yang cara mendapatkan makanannya itu dia hidup secara parasit. Kedua jenis jamur tadi, baik yang saprofit atau yang parasit, itu masuk dalam kingdom fungi. Gitu. Jadi kita udah dapet nih klasifikasi 5 kingdom. Ada kingdom animalia, kingdom plantae, kingdom protista, kingdom Monera, sama yang terakhir kingdom fungi. Nah, jadi teman-teman, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, klasifikasi makhluk hidup pun juga berkembang, dimulai dari 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, dan 5 kingdom. Nah, sedangkan klasifikasi itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi alami. Dilihat dari morfologi, anatomi, dan fisiologinya. Yang kedua, klasifikasi filogeni. Nah, dia dilihat dari sejarah evolusinya. Yang ketiga, klasifikasi buatan. Dia dilihat dari morfologinya. Gitu. Nah, teman-teman, dengan kita mengetahui tentang klasifikasi makhluk hidup, baik yang ada di dalam kingdom animalia, plantae, Monera, protista, ataupun fungi, kita dapat mengetahui manfaat-manfaat makhluk hidup itu. Misalnya, tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ini. Mari kita peduli dan merawat lingkungan hidup sekitar kita agar terjaga kelestariannya.